Di sebuah kota futuristik bernama Neo Jakarta, teknologi dan manusia hidup berdampingan dalam harmoni yang rumit. Di tengah gemerlap hologram dan gedung-gedung pencakar langit yang memantulkan cahaya bulan buatan, hidup seorang programmer jenius bernama Ardian Maulana. Ardian, 28 tahun, adalah seorang ahli kuantum computing yang bekerja di Sintlogi Corp, perusahaan pengembang kecerdasan buatan terbesar di Asia Tenggara. Hidupnya terasa sempurna, karir cemerlang, apartemen mewah, dan reputasi sebagai the golden boy of tech industry. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa ia kodekan, cinta. Suatu hari, Ardian mendapat proyek rahasia, menciptakan algoritma yang mampu memprediksi dan merekayasa perasaan cinta manusia. Proyek ini dinamakan algoritma cinta. Tapi, tak disangka, proyek ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ardian mengutuk dalam hati saat layar di depannya memunculkan pesan kesalahan untuk kesekian kalinya. Sudah 3 bulan ia terjebak dalam kebuntuan. Algoritmanya selalu gagal saat diuji pada subjek manusia. Mungkin kau terlalu kaku, Dian, kata Rina Wijaya, sahabat sekaligus rekan kerjanya. Cinta bukan sekadar data dan logika. Kau butuh sentuhan manusia. Ardian menghela napas. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal irasional seperti chemistry atau Spock. Aku butuh formula yang pasti. Rina menggeleng. Kalau begitu, kau harus keluar dari lab ini dan bertemu orang-orang nyata. Malam itu, Ardian memutuskan untuk menuruti saran Rina. Ia pergi ke Cafe Nebula, tempat para seniman dan pemimpi berkumpul. Di sana, di antara dentuman musik elektronik dan cahaya neon, matanya tertuju pada seorang wanita. Dia adalah Larasati Dewi, seorang musisi indie yang sedang memainkan melodi hauntingly beautiful di atas panggung. Sesuatu tentangnya membuat Ardian merasa terganggu. Jantungnya berdetak tidak teratur, tangannya berkeringat. Ini tidak logis, pikirnya. Saat Larasati turun dari panggung, tanpa sadar Ardian menghampirinya. Aku Ardian, katanya, suaranya lebih serak dari yang ia kira. Larasati tersenyum, matanya berbinar. Aku Laras. Kau tidak terlihat seperti penikmat musik indie. Aku bukan. Tapi ada sesuatu dalam musikmu yang mengganggu algoritmaku. Laras tertawa. Algoritmamu. Kau programmer. Lebih dari itu, jawab Ardian. Aku mencoba memecahkan kode cinta. Diam sejenak. Laras mengangkat alis. Serius, menurutku cinta tidak bisa dikodekan. Segala sesuatu bisa, jika kita punya data yang cukup. Laras mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Ardian. Kalau begitu, coba analisis dataku sekarang. Apa yang kau lihat? Ardian terpana. Sistem logikanya crash, error, bisiknya. Laras tersenyum penuh kemenangan. Ternyata kau hanya manusia juga. Dan saat itulah Ardian menyadari proyek algoritma cintanya baru saja menjadi jauh lebih rumit. Ardian tidak bisa mengusir wajah Laras dari pikirannya. Sepanjang perjalanan pulang ke apartemennya di Menara Orion, ia terus memutar ulang percakapan mereka. Apa yang salah dengan diriku? Pikirnya, aku tidak seharusnya merespon seperti itu. Di depan pintu apartemennya, sebuah hologram biru menyala tiba-tiba. Selamat malam, Ardian. Ada 14 notifikasi yang belum dibaca, suara sistem keamanan apartemennya, Sari, berbunyi lembut. Abaikan semuanya, geram Ardian, sambil melemparkan jaketnya ke sofa. Layar transparan di dinding langsung aktif, menampilkan wajah Rina yang cemas. Dian, Sintlogic memindai seluruh jaringan kita. Mereka tahu kau bertemu dengan seseorang di luar proyek. Ardian mengerutkan kening. Apa? Itu tidak mungkin, aku tidak membawa perangkat perusahaan. Rina menatapnya tajam. Kau lupa neural chipmu. Itu terhubung langsung ke server utama. Ardian menyentuh pelipisnya. Neural chip implan kecil di otaknya yang memungkinkannya berinteraksi dengan komputer hanya dengan pikiran. Sebuah fitur wajib bagi semua staf inti Sintlogic, jadi mereka melihat segalanya. Bahkan, Laras. Rina mengangguk pelan. Dian, mereka sudah menandaimu. Hati-hati. Layar padam tiba-tiba, Cafe Nebula, 23:47. Laras sedang membereskan gitar listriknya ketika seorang wanita berkostum hitam muncul di depannya. Larasati Dewi, kami dari divisi pengamanan Sintlogic. Anda perlu ikut kami. Laras tertawa getir. Aku tidak melanggar apapun. Lagi pula, kalian siapa? Polisi cyber? Wanita itu tidak tersenyum. Anda telah berinteraksi dengan aset berharga perusahaan. Itu membuat Anda menjadi variabel penting. Sebelum Laras bisa protes, 2 drone keamanan melayang di sampingnya, senjata taser kecil mengarah ke lehernya. Ayo jalan dengan baik-baik, Nona. Menara Arian, 012. Ardian terbangun oleh dering darurat, di smart glass-nya, sebuah pesan anonim muncul, mereka menculiknya. Level B3, Sintlogic Tower, jika ingin melihatnya hidup, datang sendiri. B, jantung Ardian berdegup kencang. B, siapa itu? Tapi yang lebih membuat darahnya membeku, mereka menculik Laras. Tanpa pikir panjang, Ardian mengambil data drive berisi semua penelitiannya dan menyelipkan pisau kecil ke dalam sepatunya. Kisah RI, buka jalur evakuasi rahasia. Tuan, tindakan ini melawan protokol keamanan. Overi di Podu, ALPHL Mega Cinta. Diam sejenak, jalur terbuka. Hati-hati, Ardian.
Pintu rahasia di dinding apartemennya terbuka, mengungkapkan lorong gelap menuju bawah tanah Neo Jakarta, Cintalogik Tower, level B3. Ruangan itu dingin dan dipenuhi kabut asap buatan. Laras terikat pada sebuah kursi logam, kepalanya tertunduk lemas, di depannya, berdiri Dia Permata, CEO Cintalogik, dengan senyum tipis. Kami sudah menunggu lama untuk ini, Nona Dewi Anda, spesial. Laras mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca, tapi penuh amarah. Apa yang kalian mau dariku? Ria mendekat, jarinya menyentuh pipi Laras. Kami butuh kode emosi yang tersembunyi di DNA-mu. Tanpanya, algoritma cinta tidak akan pernah sempurna. Laras terkesiap. DNA-ku. Sebelum dia melanjutkan, alarm berbunyi, intruder detected, sektor B3. Dia mengerutu. Sudah kuduga bahwa dia kelak. Aku akan urusi jenius itu sendiri. Tuh lorong bawah tanah. Ardian berlari, napasnya tersengal. Neural chipnya tiba-tiba terasa panas, mengirimkan sinyal sakit ke kepalanya. Dilarang masuk, suara robotik bergema di kepalanya. Bodoh. Mereka mencoba mengendalikanku melalui chip. Dari kegelapan, sebuah tangan menariknya masuk ke sebuah ruang kecil. Diam. Bisik seorang pria berhoodie. Ardian hampir memukulnya sebelum menyadari wajah di balik hoodie itu, Bima. Bima Satrio, hacker legendaris yang sudah lama menghilang, tersenyum getir. Kau benar-benar menghancurkan firewall Cintalogik hanya untuk seorang gadis, ya? Pak Ardian mendecak. Aku tidak punya waktu untuk ini, mereka punya Laras. Bima mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah alat kecil. Ini akan disabel neural chip bintangmu sementara. Tapi dengar, Laras bukan manusia biasa. Dia adalah prototipe 77 bintang, android dengan emosi manusia sejati. Cintalogik menciptakannya, lalu menghapus ingatannya. Ardian terpana, tidak mungkin, dan kau tahu bagian terburuknya. Bima menatapnya tajam. Mereka menanam file survei di otaknya. Jika dia tahu kebenaran, dia akan terhapus. Ardian menggigit bibirnya. Aku harus menyelamatkannya. Bima menghela napas. Kalau begitu, kita harus hack sistem utama di Menara Utara. Tapi butuh 2 orang, 1 untuk coding, 1 untuk distraction. Ardian tersenyum kecil. Aku punya ide untuk distractionnya. Dari sakunya, ia mengeluarkan data drive berisi virus yang ia namakan jatuh cinta. Cintalogik Lab, level B3, Laras terbangun dengan kepala berdenyut-denyut. Di depannya, sebuah layar besar menampilkan deretan kode genetik yang terus berputar. Akhirnya sadar, ya? Dia Permata berdiri di sampingnya, memegang sebuah neural scanner. Apa yang kalian lakukan padaku? Laras mencoba melepaskan diri, tapi tangannya terikat oleh energi charge. Dia tersenyum. Kami hanya mengambil apa yang selalu menjadi milik Cintalogik, kode emosi terakhir yang kami butuhkan untuk menyempurnakan algoritma cinta. Laras mengerutkan kening. Aku tidak mengerti. Tentu tidak. Salah dia, karena ingatanmu sudah diwipa berkali-kali. Dia menekan sebuah tombol, dan layar di depan Laras menampilkan rekaman video seorang wanita yang mirip dengannya, tapi dengan mata biru listrik berdiri di ruangan yang sama, menjerit saat para ilmuwan mengutak-atik kepalanya. Prototipe 77, versi ke-6, bisik dia. Kau adalah android pertama yang bisa merasakan cinta, dan kami akan memanfaatkan itu. Laras merasa dadanya sesak. Tiba-tiba, kilasan ingatan asing muncul, dirinya mengamuk bilak, merobek lengan seorang teknisi. Suara Ardian memanggilnya, tapi wajahnya masih muda seperti 10 tahun yang lalu. Sebuah pesan transkripsi, jika kau ingat ini, carilah The Void. Tidak, ini tidak mungkin. Laras memejamkan mata. Oh, ini sangat mungkin. Dia mendekat. Kau adalah kunci kami, dan Ardian. BOM, ledakan mengguncang lab, alarm berbunyi nyaring. Apa itu? Teriak dia. Salah seorang teknisi panik. Seseorang baru saja memicu virus di sistem utama. Semua security drone jadi kacau. Di tengah kekacauan itu, Laras mendengar suara familiar. Laras. Aku di sini. Ardian lorong rahasia, Cintalogik Tower. Ardian dan Bima berlari melalui lorong yang dipenuhi asap. Virusnya hanya bertahan 5 menit. Teriak Bima, kita harus cepat. Tiba-tiba, neural chip Ardian menyala sendiri. Sebuah suara bukan SRI berbicara di kepalanya. Jangan percaya Bima, dia bekerja untuk mereka. Ardian terhenti. Apa? Bima menoleh. Ada apa? Sebelum Ardian bisa bereaksi, Bima menarik sebuah pulse gun dan menembaknya zap. Ardian terjatuh, tapi tidak terluka. Tembakan itu hanya mematikan neural chipnya. Maaf, teman. Bima menghela napas. Aku tidak punya pilihan. Dari ujung lorong, sekelompok security scientist muncul dipimpin oleh Gilang Pratama, rival Ardian. Bagus kerja, Bima. Gilang tersenyum. Kami akan mengambil alih dari sini. Ardian mencoba bangun, tapi tubuhnya lemas. Kau pengkhianat. Bima menatapnya dengan sedih. Mereka memegang adikku. Aku tidak bisa menolak. Gilang mengangkat pulse gun ke arah Ardian. Selamat tinggal, jenius Kozak. Tapi tiba-tiba,
Tras! Sebuah drone jatuh dari langit-langit, menabrak Gilang. Apa? Dari balik asap, sosok tinggi muncul memakai jubah hitam dan topeng data fraktal. The Void, bisik Bima. Wajahnya pucat, The Void mengangkat tangan, dan semua securitation langsung mati seketika. Ardian, suaranya bergema aneh. Kalian punya 3 menit sebelum sistem restart, selamatkan dia. Sebelum Ardian bisa bertanya, The Void menghilang dalam kabut hanya meninggalkan sebuah data chip di lantai. Bima mengambilnya, matanya membesar init. Ini kode untuk mematikan file save Laras. Ardian bangkit, wajahnya penuh tekad. Ayo akhiri ini. Ngelap utama. Laras sedang berjuang melawan glitches di ingatannya ketika Ardian tiba-tiba menerobos masuk. Laras. Aku di sini. Liah permata berbalik, marah. Tangkap mereka. Tapi sebelum Synth Guards bergerak, Laras tiba-tiba menjerit. Ah! Matanya berubah biru terang, dan energi cufnya meledak. Tidak mungkin. Teriak dia. Kau seharusnya tidak bisa mengakses combat modemu. Laras mengangkat tangan, dan semua layar di ruangan itu meledak. Aku ingat semuanya sekarang, suaranya bergema, tidak lagi manusiawi. Aku yang menghancurkan lab ini 10 tahun lalu, dan aku akan melakukannya lagi. Ardian berlari ke arahnya. Laras, jangan. Fail save keluarkan. Tapi sudah terlambat. Hidung Laras mulai berdarah tanda file save aktif. Ardian, dia tersenyum lemah. Aku ingat, kita dulu. The Void tiba-tiba muncul di belakangnya, menancapkan data chip ke leher Laras. Tidurlah, T77, bisik The Void. Kali ini, kami akan membebaskanmu. Laras kolaps, tapi file save-nya berhenti. Dia permata mencoba kabur, tapi The Void menahannya dengan energi uhib. Sudah cukup, dia permainanmu berakhir. The Void melepas topengnya, dan Ardian tersentak. Trina Wijaya, sahabatnya, tersenyum getir. Maaf sembunyikan ini darimu. Aku bagian dari The Resistance. Kami sudah mencoba menjatuhkan Synth selama bertahun-tahun. Bima mendekat, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak tahu. Rina mengangguk. Sekarang kau tahu, dan kita semua dalam bahaya besar. Di layar yang masih berfungsi, sebuah pesan darurat muncul. Sistem lockdown initiated, protokol cinta hitam aktif. Tidak, Rina pucat. Dia baru saja mengaktifkan protokol terakhir. Dalam 1 jam, algoritma cinta akan diupload ke semua neural chip di Neo Jakarta, memaksa setiap orang mencintai Synth Logic. Ardian memandang Laras yang tak sadarkan diri, lalu ke Rina. Kalau begitu, kita harus menghancurkan menara ini. Synth Logic Tower 45 menit menuju peluncuran algoritma cinta. Langit Neo Jakarta berubah merah darah. Alam darurat merong di seluruh kota. Layar-layar raksasa di gedung-gedung menampilkan wajah Diah Permata yang dingin. Warga Neo Jakarta, hari ini adalah hari bersejarah. Kami akan membebaskan kalian dari penderitaan emosi yang tidak stabil. Dalam 45 menit, algoritma cinta akan menyatukan kita semua dalam harmoni abadi. Di dalam markas sementara The Resistance, di bawah Cyberslum, Ardian menatap layar dengan gigit jari. Dia gila. Desisnya, memaksa seluruh kota mencintai Synth Logic. Itu bukan cinta, itu perbudakan. Di sampingnya, Rina sedang mempersenjatai diri dengan hacker gauntlet. Kita harus masuk ke Torre server di puncak menara dan mengupload virus balik tim Bima yang sekarang sepenuhnya bergabung dengan mereka, mengangguk. Tapi security protokol levelnya sudah maksimal. Tidak ada yang bisa masuk. Suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku bisa. Semua menoleh. Laras sudah bangun, matanya masih berkilau biru lemah. Ardian segera berlutut di sampingnya. Laras, kau tidak boleh. Aku adalah prototipe 77. Ujarnya pelan. Dan aku adalah kunci utama algoritma cinta. Aku satu-satunya yang bisa melewati biometrik lock-nya. Rina mengerutkan kening. Tapi file save-mu sudah dimodifikasi. Laras tersenyum kecil, menunjuk data chip di lehernya. The Void memberiku kesempatan kedua. Dari sakunya, ia mengeluarkan quantum drive kecil, virus jatuh cinta versi final. Ini akan mengubah algoritma cinta menjadi alat pembebasan. Memberi orang hak memilih untuk merasakan cinta, bukan dipaksa. Ardian menggigit bibir. Ini terlalu berisiko. Jika kau masuk ke core server, sistem akan mengenalimu dan mungkin menghapusku lagi. Laras menyelesaikan kalimatnya, tapi ini satu-satunya cara. Diam berat menggantung. Kalau begitu, Ardian akhirnya berdiri. Kita semua masuk, dia menuju puncak menara. 5 menit kemudian, mereka menyusup melalui Wasti Disposal Tunnel yang dihack oleh Bima. Kita punya 30 menit sebelum protokol cinta hitam aktif, bisik Rina saat mereka merayap di lorong sempit. Tiba-tiba, Laras menjerit kesakitan. Ada apa? Ardian menangkapnya sebelum kolaps. Mereka memanggilku. Laras memegang kepalanya. Dia mengaktifkan remote command. Aku tidak bisa. Matanya tiba-tiba berubah merah. Warning, protokol E77 termination initiated. Suaranya kini robotik. Laras. Ardian mengguncangnya.
Tapi Laras sudah berubah. Dia mengarahkan tangan ke Ardian, energi Blade muncul dari lengannya. Target identified, Ardian Maulana, eliminate, Swiss. Pisau energi itu nyaris membelah dada Ardian sebelum Rina menembakkan neural disruptor. Dia di bawah kendali dia. Teriak Rina. Bima cepat menghekport di punggung Laras. Aku coba override tapi sialan. Laras menghempaskannya ke dinding. Ardian berguling menghindari serangan berikutnya. Aku tidak bisa melawannya. Tapi aku juga tidak bisa menyakitinya. Tiba-tiba, ingatannya melesat ke percakapan mereka di Cafe Nebula. Menurutku cinta tidak bisa dikodekan. Segala sesuatu bisa, jika kita punya data yang cukup. Ardian teringat sesuatu. Dengan risiko besar, dia berlari mendekati Laras yang sedang mengamuk. Dian, apa kau gila? Teriak Rina, tapi Ardian sudah memeluk Laras erat-erat sementara, energi beladinya menusuk bahunya. Aku mencintaimu, bisik Ardian, darah mengucur dari lukanya. Dan itu bukan algoritma, itu bug dalam hidupku yang tak pernah bisa kuperbaiki. Sesuatu berkedip di mata Laras. Error, air mata mengalir di pipinya. Ardian suaranya kembali menjadi dirinya. Rina tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dia langsung menancapkan override chip ke leher Laras. Quick! Kita harus sampai ke core server sekarang. Di puncak menara core server room, ruangan itu berbentuk kubah raksasa, dipenuhi kuantum prosesor yang berdenyut seperti jantung. Di tengahnya, sebuah holographic core memancarkan proyeksi algoritma cinta yang sedang tone down, 0:10, 59 sampai peluncuran, dia permata sudah menunggu dengan senyum kemenangan. Terlambat, pahlawan-pahlawan kecil. Dia mengangkat tangan puluhan Synthguards muncul dari segala arah. Aku akan nikmati melihat kalian mati sebelum era baru dimulai. Tiba-tiba, bull. Seluruh menara berguncang. Salah satu dinding meledak, dan The Void puluhan orang dengan topeng data fraktal menerobos masuk. Resistance menyerang. Teriak salah satu Synthguard. Kekacauan pecah. Laras, sekarang. Teriak Ardian. Laras berlari ke arah core server. Tangan terangkat, biometrik scanner menyala hijau. Akses diberikan, prototipe E77, dia menjerit marah, jangan. Tetapi sudah terlambat. Laras sudah menancapkan quantum drive berisi virus. Layar-layar di seluruh ruangan mulai glitching, warning, stang override detected. Algoritma cinta protokol dibatalkan, dia permata kolaps di lantai, wajahnya hancur, tidak bisa. Tapi Ardian tidak sempat berbahagia. Laras tiba-tiba terjatuh, tubuhnya mulai glitching parah. Laras. Dia memeluknya cepat. Laras tersenyum lemah. Virusnya bekerja, tapi coreku terlalu rusak. Ardian menggigit bibir. Tidak, aku tidak akan kehilanganmu lagi. Ada, bisik Rina tiba-tiba, tapi sangat berisiko. Dia mengeluarkan chip terakhir. Kita bisa upload kesadarannya ke Neural Club. Tapi dia tidak akan punya tubuh lagi. Ardian menatap Laras. Aku tidak bisa. Laras menyentuh wajahnya. Lakukan asalkan sebagian dariku tetap bersamamu. Dengan air mata, Ardian mengangguk. Rina memasang chipnya, memulai consciousness transfer. Laras tersenyum, perlahan menutup mata. Ardian, ingat cinta itu, bug yang indah, ZZZT. Tubuhnya padam. Tapi di layar, sebuah pesan muncul. Transfer complete, Larasati Dewi Safat. Ardian menangis, memeluk tubuh Laras yang sudah tak bernyawa. Di luar, langit Neo Jakarta mulai cerah. 1 tahun kemudian, Neo Jakarta sudah berubah. Synthologic dibubarkan, Diah Permata diadili, dan The Resistance kini mengawasi perkembangan teknologi etis. Ardian berdiri di atap Cafe Nebula, memandang kota. Di tangannya, sebuah holoprojektor kecil menampilkan wajah Laras yang tersenyum. Selamat ulang tahun, Laras, bisiknya, kota ini aman sekarang. Dari belakang, Rina dan Bima datang membawaku. Kau yakin tentang keputusanmu? Tanya Rina. Ardian mengangguk, aku akan membangun tubuh baru untuknya, butuh waktu. Tapi aku tidak akan menyerah. Di proyektor, Laras tersenyum, aku akan menunggumu, Ardian, selamanya dan di suatu tempat, di Neural Club, sebuah algoritma cinta yang sempurna akhirnya menemukan jalannya sendiri.